salah satu sahabat Nabi yang dia itu selalu bersama Nabi Muhammad, sehingga suatu waktu Nabi tidak lagi melihatnya. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, mana gerangan orang itu yang biasa saya temui? Kenapa aku tidak menemuinya lagi? Maka dia pergi, salah satu sahabat, untuk mencari tahu apa ya gerangan yang sedang terjadi, sehingga dia dalam keadaan tidak datang lama sudah kepada Nabi Muhammad. Sampai kemudian datang kepada Muhammad, tapi badannya kurus, tidak seperti biasanya. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa kau kurus? Apa yang terjadi padamu? Dan kenapa kau tinggalkan majelis? Nggak seperti biasanya kau selalu bersama aku. Maka dijawab bahwasanya, ya Rasulullah, aku menjadi kurus karena aku selama ini, beberapa hari ini tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan karena teringat kepada suatu kenyataan yang akan terjadi. Memang aku adalah sahabatmu, memang aku berjuang bersamamu, memang aku selalu mentaati perintahmu. Kalaupun aku masuk surga, tentunya surgaku jauh di bawahmu. Apalagi kalau seumpama aku tidak termasuk penghuni surga, tapi justru penghuni neraka. Inilah yang menjadikan aku kemudian makan tidak nafsu, tidur tidak bisa. Subhanallah, Allah kemudian menurunkan sebuah ayat, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaikal ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di sana mereka akan satu golongan, satu tempat, bertetanggaan dengan para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Allahumma ja'alna minhum. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya, semuanya cinta. Tapi masalahnya yang berbahaya dan bermadarat, cinta kita itu mau diletakkan di mana? Kita ungkapkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Apakah pantas dia itu mendapatkan cinta kita? Yang dikatakan bahwa cinta itu adalah pengorbanan, sehingga kita berkorban, hawa nafsu kita berkorban, dengan fisik kita berkorban, dengan energi kita berkorban, dengan harta benda kita berkorban, dengan waktu kita berkorban, dengan apapun yang Allah berikan pada kita, kita akan berkorban karena kita cinta. Apakah sudah tepat? Sehingga kita itu bisa dikatakan tepat pula di dalam melampiaskan, mengimplementasikan pengorbanan itu kepada orang yang kita cintai. Apakah sudah benar? Nah, ini yang harus kita koreksi dari diri kita semuanya. Pastinya kita sebagai seorang manusia biasa yang punya rasa, dan sebagai seorang manusia yang bersifatkan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama, pasti ada rasa cinta, ada rasa benci. Rasa cinta kita itu pasti kita bisa membedakan kepada siapa cinta kita. Siapa orang yang kita cintai? Orang kita cintai itu orang yang selalu kita tiru, orang yang selalu kita sebut, orang yang selalu kita pikirkan, orang yang selalu kita berkorban untuknya, orang yang selalu tidak berkata apapun kecuali kita akan menjadi orang yang terdepan untuk mendengarnya. Orang-orang yang ada di dalam hatinya, yang dicari-cari ketika dia tidak ada, dan tidak akan kedipkan mata ketika dia ada. Itulah orang yang dicinta. Kepada siapa sifat yang semacam ini yang saya ungkapkan tadi? Kita mencintai kepada siapa? Hendaknya koreksi diri kepada kita. Apakah kepada seorang pejabat? Apakah kepada seorang artis? Apakah kepada seorang yang kaya raya? Apakah kepada seorang laki-laki yang tampan? Apakah kepada seorang wanita yang cantik, yang bukan istrinya, yang karena hawa nafsu dia itu mencintainya? Apakah kepada seorang pemain bola? Apakah kepada seorang artis? Apakah kepada seorang aktor? Ataukah kepada siapapun juga yang kita cintai? Koreksi hendaknya, evaluasi. Apakah sudah tepat? Sehingga kemudian timbullah pernyataan yang harusnya kita
pertimbangkan untuk kita mencintai dengan benar, atau justru cinta kita sudah salah. Apa itu? Sebagaimana Nabi SAW telah menjanjikan kepada kita semuanya, almar'u ma'man ahab, nanti seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Pertanyaannya adalah, harus kita jawab, apakah kita mau kita akan dibangkitkan bersama istri kita, anak kita, artis idola kita, pejabat kita, orang ganteng yang kita salut dengannya, atau yang cantik yang kita syahwat kepadanya, dan lain sebagainya. Maukah kita itu akan dibangkitkan bersama mereka? Cara menilainya seperti itu. Jawab pertanyaannya. Apakah kita mau dibangkitkan bersama orang yang kita cintai itu kelak nanti di padang mahsyar? Kalau jawabannya iya, silahkan teruskan, itu cinta yang benar. Tapi kalau semua tidak, jangan diteruskan, itu cinta yang salah. Oleh karenanya, Nabi kemudian memberikan sebuah kenyataan, realita dan fakta kehidupan. Apa itu? Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Kalau kamu cinta bukan karena Allah, silahkan cintai siapa saja. Cintai istri kita, cintai anak kita, cintai keluarga kita, cintai kerabat kita, cintai kerjaan kita, cintai apa saja. Tapi ingat, suatu waktu kamu akan berpisah dengannya. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, maka tidak akan mati selama-lamanya, terus akan hidup dan bermanfaat di dunia sampai di akhirat.